Sri Lanka telah memiliki keterikatan dengan Indonesia pada masa lampau. Karena meski dikenal sebagai jajahan Inggris, namun Sri Lanka pernah dikuasai oleh Verenida Ostindise Company atau VOC. Daerah itu dijadikan tempat pembuangan orang-orang yang dianggap berbahaya oleh VOC dari Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Sri Lanka memang menjadi pilihan favorit, selain juga Tanjung Harapan di Afrika. Namun, mengingat lokasinya lebih dekat dengan Nusantara, Sri Lanka lebih disukai Belanda ketimbang Tanjung Harapan yang tampaknya disediakan untuk tokoh-tokoh buangan kelas berat, tulis Muhammad Subarkah. Tokoh yang terbuang. Salah satu tokoh Indonesia yang tercatat pernah diasingkan ke pulau yang memiliki luas 66.000 km persegi itu adalah Raja Mataram Islam, Amangkurat ketiga sekitar tahun 1708. Sang Raja Jawa diasingkan ke Sri Lanka bersama seluruh pengiringnya. Dia dibuang bersama 44 pangeran Jawa serta keluarga mereka. Para bangsawan ini menyerah dalam pertempuran di Batavia. Raja bergelar Sri Susuhunan Amangkurat Mas ini wafat di Sri Lanka pada tahun 1734. Bangsawan lain yang dibuang ke Sri Lanka adalah Pangeran Aryo Mangkunegoro. Patrick Matanasi dalam Sri Lanka tempat pembuangan VOC yang dimuat Historia, menyebut akibat pembuangan itu membuat hati anaknya, Raden Mas Said menjadi keras. Dia kemudian melawan Belanda dan Keraton Mataram Pakubuwono sampai akhirnya diakui sebagai penguasa di sekitar Surakarta sebagai Mangkunegara I, tulisnya. Adolf Haken dalam tempat-tempat bersejarah di Jakarta juga menyebut bangsawan dari Banten yang juga dibuang ke Sri Lanka. Ketika itu Sultan Banten, Zainal Arifin dan istrinya, Syarifah Fatimah memang sedang dekat dengan VOC. Mereka berdua berusaha menstabilkan kekuasaan mereka. Karena itu, jelas Haken, Sultan bahkan mendukung pembuangan pangeran-pangeran dari keluarganya sendiri yang membandel ke Sri Lanka. Sementara itu Suryadi dalam sepucuk surat dari seorang bangsawan Goa dalam Jurnal Wacana Volume 10, nomor 2, Oktober tahun 2008 menyebut satu tokoh bernama Karaeng Sangunglo, anak Raja Goa Sultan Fahruddin yang kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Dirinya mengatakan Sangunglo merupakan anggota resimen Melayu yang berada di bawah VOC, tetapi kemudian membelot kepada kerajaan Kandy dan malah berperang melawan VOC pada tahun 1761 hingga tahun 1762. Sebelum Sangunglo, puluhan tahun sebelumnya ulama terkenal dari Goa, Syekh Yusuf Al-Makassari juga dibuang ke Sri Lanka pada 1684 karena ketahuan membantu Raja Banten Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Syekh Yusuf kemudian dipindahkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Dicatat oleh Patrick, dari daerah Maluku juga terdapat seorang bangsawan yang dibuang ke Sri Lanka, yakni Sultan Hairul Alam Kamaluddin Kicili Asgar. Namun bangsawan ini kembali dipulangkan ke Tidore dan dijadikan Sultan Boneka VOC. Namun sejak tahun 1749, Sri Lanka tidak lagi menjadi tempat pembuangan bagi VOC atau Belanda. Musuh pemerintah kolonial Belanda, biasanya hanya dibuang ke pulau yang berbeda namun tetap di tanah air. Seperti Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Sulawesi Utara, Cut Nyak yang dibuang ke Sumedang, hingga yang paling jauh ke Indonesia bagian timur, seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ke Papua. Komunitas yang bertumbuh. Orang-orang, buangan, inilah yang menumbuhkan Islam di Sri Lanka. Hal ini karena secara geografis, Sri Lanka terisolasi dari pusat-pusat utama kebudayaan dan peradaban Muslim. Dicatat olehnya, populasi Muslim Sri Lanka berkisar 10% dari total 16 juta jiwa. Mereka dominan tinggal di pesisir timur dan barat pulau itu. Pemukiman ini didirikan terutama di sekitar pelabuhan untuk kepentingan perdagangan. Salah satu komunitas Islam yang penting adalah Melayu Muslim. Subarkah yang melansir Sri Lanka Heritages menyebut sebagian besar imigran Melayu awal adalah tentara yang dikirim pemerintah kolonial Belanda dan memutuskan untuk menetap di pulau itu. Imigran lain adalah kaum eksil dan anggota keluarganya yang diasingkan ke Sri Lanka dan tidak kembali lagi ke tanah air, catatnya. Hingga kini, jelasnya sebagian orang masih mengenal istilah, disailankan, yang berarti dibuang ke Ceylon atau Ceylon.
Kebanyakan dari orang-orang ini dipekerjakan untuk mengisi jajaran tentara, polisi, pemadam kebakaran, staf penjara dan pegawai lain. Muslim Jawa Malaysia ini jelas Subarkah memberi kontribusi terhadap populasi Muslim di Sri Lanka. Pada 1980-an, jumlah mereka sekitar 5% dari total populasi Muslim yang ada di Sri Lanka, sedangkan menurut data sensus penduduk yang dilakukan pemerintah Sri Lanka pada 2012, orang Melayu di negaranya berjumlah 40.189 orang. Bahkan beberapa tempat di Sri Lanka juga identik Indonesia. Beberapa tempat misalnya, Jawa T, Kartel, Sleeve Island, Jaela, Javak Cherry hingga nama-nama jalan seperti Melayu Street, Jawa Lane, dan Jalan Padang. Begitulah sejarah dari tokoh Indonesia yang seringkali diasingkan oleh bangsa VOC pada kolonialisme. Segitu dulu, jangan lupa like, subscribe dan komen untuk request tentang apa lagi yang mau dibahas.